Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para santri kelas 8 sanawiyah, kita lanjutkan lagi pelajaran fikih. Eh, baik pelajaran fikih untuk kelas 8 kita akan membahas yaitu bab mengusap atas dua sarung kaki atau babul masih alal khufaini dan bab pembatal wudhu yaitu babu nawakidil wudhu. Nah ini bisa kalian dua bab ini bisa kalian buka selengkapnya di Bulughul Maram ya. Baik, hadis-hadis yang kita bahas pada kesempatan ini terkait dengan dua bab tersebut, yaitu yang pertama terkait dengan mengusap atas dua sarung kaki adalah yaitu hadis Anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah. Qala, ia berkata, kuntu ma'an Nabi sallam, aku pernah bersama Nabi SAW. Patawad doa, lalu beliau berwudu. Ahwa itu li anzi'a khufaihi, lalu aku menunduk untuk membukakan kedua alas kakinya atau sarung kakinya. Pakola, lalu Nabi bersabda, dakhuma, biarkan keduanya. Pak ini sesungguhnya aku adkhaltuhuma, memasukkannya itu tahirataini, dalam keadaan bersih. Pamasaha alaihima, lalu ya Nabi mengusap di atas kedua sarung kakinya itu. Baik, ini hadis yang pertama. Jadi jika kita berwudu kemudian alas kaki kita atau sarung kaki kita tidak dilepas, silakan dan caranya yaitu diusap bagian atasnya. Kemudian di bawahnya ada hadis wali arba'ati anhu ila Nasa'i, dan menurut imam yang empat darinya kecuali Imam Nasa'i, anna Nabiya SAW, sesungguhnya Nabi SAW masaha, mengusap a'lal hufi, bagian atas sarung kakinya, wa asfalihi, dan bagian bawahnya. Wa fi isnadihi dha'fun, tapi dalam sanadnya yaitu ada kelemahan, yaitu dhaif. Baik, jadi di sini diterangkan katanya mengusap alas kaki itu di waktu berwudu itu bagian atas dan bagian bawahnya. Tapi ternyata hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Nah, karena hadis ini lemah berarti ya mengusap alas kaki di waktu wudu ya cukup bagian atasnya saja. Selanjutnya kita hadis dari Ali bin Abi Thalib. Baik, kita langsung terjemahnya. Dari Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya ia berkata, seandainya agama itu berdasarkan pikiran, tentu mengusap bagian bawah sarung kaki lebih utama daripada bagian atasnya. Tapi sungguh aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas kedua sarung kakinya. Nah, baik, jadi hadis ini ya mempertegas bahwa ketika Ali pernah melihat ya Nabi mengusap alas kakinya di waktu berwudu, cukup bagian atasnya saja, gitu ya. Baik, selanjutnya dari Umar dengan status hadis mauquf, dari Anas dengan status hadis marfu. Yaitu apabila berwudu seseorang di antara kamu dan ia pakai dua sarung kakinya, maka hendaklah ia usap atas keduanya, dan hendaklah ia sholat dengan memakai keduanya, dan janganlah dibuka. Janganlah ia dibuka keduanya jika ia mau, kecuali karena dalam keadaan janabat atau junub. Baik, jadi kalau kita berwudu kemudian alas kaki kita atau sarung kaki kita tidak dilepas, maka gitu ya. Tadi caranya diusap bagian atasnya, kemudian nanti sarung kaki tersebut gitu ya atau alas kaki tersebut ya dipakai ketika sholat, gitu ya. Jadi ketika kita berwudu alas kaki tidak dilepas, maka nanti sholat pun jangan dilepas, gitu ya. Itulah pesan dari hadis ini. Kecuali kalau memang ya janabat. Kalau janabat atau junub memang harus mandi nanti ya. Baik, selanjutnya dari Abi Bakroh dari Nabi SAW, sesungguhnya beliau izinkan bagi musafir, orang yang dalam perjalanan, 3 hari dan 3 malamnya, dan bagi yang mukim sehari semalam, apabila ia telah bersuci dan pakai dua sarung kakinya, bahwa ia boleh mengusap atas keduanya.
Baik, jadi hadis ini memberikan pesan untuk mereka yang dalam keadaan safar, dalam perjalanan, Nabi membolehkan silahkan kalau memang tidak dibuka alas kakinya, untuk orang yang safar ya diberi batasan 3 hari 3 malam. Adapun orang yang mukim boleh tidak melepas sarung kakinya, yaitu dengan batasan waktu sehari semalam untuk yang mukim. Baik, para santri sekalian, kelas 8 sanawiyah. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu terkait dengan bab pembatal wudu. Bab pembatal wudu di sini yang pertama dicantumkan yaitu An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, qala ia berkata, karena ashabu Rasulullah SAW, keadaan sahabat Rasulullah SAW ala ahdihi, di zamannya waktu itu gitu ya, bersama Nabi, yang tahdirunal isya'a, mereka pernah menunggu waktu sholat isya, hatta tahfiqo ru'usuhum, sehingga sampai terangguk-angguk kepala mereka, ya gitu, ngantuk. Summa yusalluna, kemudian mereka sholat, wala yatawaddauna, dan tidak berwudu. Baik, hadis ini ya hubungannya dengan judul, dengan pembatal wudu. Ini maksudnya ya tidur tidak membatalkan wudu gitu ya. Dan itu pernah dialami oleh para sahabat ketika menunggu waktu isya, mereka ngantuk sampai tertidur gitu. Tapi ternyata ketika bangun mereka tidak berwudu lagi, langsung ya melaksanakan sholat. Baik, jadi hadis ini menjelaskan bahwa tidur tidak membatalkan wudu. Baik, selanjutnya dari Aisyah, ia berkata, telah datang Fatimah binti Abi Hubais kepada Nabi SAW, lalu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya saya seorang perempuan yang punya penyakit istihadah, gitu ya, suka keluar darah, sehingga saya merasa tidak suci. Apakah saya harus tinggalkan sholat? Rasulullah SAW bersabda, jangan, gitu ya, tidak. Sesungguhnya itu hanya penyakit dari urat dan bukan darah haid. Maka apabila datang haidmu, tinggalkanlah sholat, dan apabila ia berhenti, cucilah darimu darah tersebut. Kemudian sholat. Baik, jadi terkait dengan darah yang ada pada perempuan, ini ada yang disebut dengan istihadah. Istihadah ini darah penyakit, gitu ya. Kadang-kadang ya keluarnya melebihi waktu haid, gitu. Nah, darah istihadah ini tidak menghalangi perempuan untuk melaksanakan sholat. Jadi silakan ketika perempuan mengalami istihadah, lanjutkan saja sholat, gitu ya, dan berwudu seperti biasa. Baik, selanjutnya kita lanjut lagi ke ya dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, saya adalah seorang yang bermazi. Lalu saya suruh Mikdad bertanya kepada Nabi SAW. Lalu ia bertanya, maka sabdanya, wudulah jika keluar itu. Baik, jadi kemudian tadi kalau di perempuan ada istilah istihadah, gitu ya, darah penyakit. Kalau di laki-laki di sini ada istilah mazi, gitu ya. Mazi ini ya mirip-mirip dengan air kencing, cuman lebih kental dibanding dengan air kencing, gitu. Tapi lebih encer dibanding dengan sperma, dengan air mani. Baik, untuk mazi ini posisinya ya sama seperti air kencing, di mana keluar ya cukup dibersihkan, kemudian ya berwudu. Baik, selanjutnya dari Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW pernah mencium seorang istrinya, kemudian beliau pergi sholat dan beliau tidak wudu lagi. Baik, hadis ini menerangkan ya, atau maksudnya adalah bahwa menyentuh perempuan ini tidak membatalkan wudu. Baik, para santri sekalian, jadi materi dua bab ini, gitu ya, ini sebagai bahan untuk ulangan semester nanti. Baik, selanjutnya kita lanjutkan lagi. Dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, apabila seorang dari kamu merasa sesuatu di dalam perutnya, yaitu meragu-ragukan apakah ada yang keluar sesuatu darinya atau tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid untuk berwudu sehingga ia dengar suara atau merasa ada angin, gitu ya. Nah, jadi kalau ada di waktu sholat ada gangguan pada perut, ya
tahan dulu gitu ya, jangan dulu dibatalkan sholatnya, lanjutkan saja sehingga benar-benar merasa benar-benar terdengar ada suara yang keluar dari belakang, dari dubur ya. Baik, kemudian di bawahnya dari Tolik bin Ali berkata seorang laki-laki, saya menyentuh kemaluan saya. Nah, gitu. Atau ia berkata seorang laki-laki menyentuh kemaluannya di waktu sholat. Nah, apakah ia harus wudhu lagi? Maka Nabi SAW bersabda, tidak. Gitu ya. Kata Nabi di sini tidak, karena ia bagian daging dari kamu. Baik, jadi menurut hadis ini bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Nah, kemudian di sini ada dari Busroh bin Sofwan, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, siapa saja yang menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudu. Baik, jadi hadis ini terlihat bertentangan dengan hadis sebelumnya. Jadi tadi di hadis sebelumnya menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu, tapi di hadis ini Nabi memberitakan untuk berwudu lagi. Baik, kedua hadis ini ya sama-sama sahih, sama-sama dianggap kuat oleh para ahli hadis. Nah, karena dua hadis ini sama-sama sahih, sama-sama kuat, maka para ulama hadis menyimpulkan tentang hukum menyentuh kemaluan di waktu setelah wudu, ini hukumnya tidak membatalkan. Nah, tapi ya lebih utamanya ya berwudu lagi. Karena di sini ada kata-kata perintah, hendaklah ya berwudu lagi. Nah, karena kata-kata hendaklah di sini ini hanya sekedar menunjukkan yaitu keutamaan saja. Nah, baik, jadi sekali lagi menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu, tapi ya utamanya adalah berwudu lagi. Selanjutnya dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, akan datang setan kepada seseorang di antara kamu dalam sholatnya. Lalu setan meniup-niup pada punggung orang yang sholat, yaitu supaya orang yang sholat itu ragu bahwa ia hadas apa tidak. Maka apabila kalian dapati seperti itu, janganlah kalian berpaling hingga kalian benar-benar mendengar ada suara atau mencium bau. Baik, jadi ya menurut informasi hadis ini bahwa ya setan suka mengganggu orang yang sedang sholat. Salah satu gangguannya setan yaitu suka meniup-niup bagian belakang orang yang sholat sehingga orang yang sholat itu ragu apakah dirinya batal apa tidak gitu. Nah, kata Nabi, kalau kalian merasakan seperti itu jangan dulu dibatalkan sholatnya, jangan dulu berpaling, lanjutkan saja sehingga kalian ini benar-benar mendengar ada suara atau mencium bau dari dubur ya, dari belakang, atau benar-benar terasa bahwa kita ini ya berhadas. Nah, selama tidak merasa itu, ya lanjutkan saja. Gitu. Baik para santri sekalian, itu yang kita bahas pada kesempatan ini, dan dua bab yang tercantum dalam bahasan ini sebagai bahan materi atau ulangan nanti di semester. Oleh karena itu, kalian terus simak, kalian terus dengarkan, perhatikan dari penjelasan di materi ini. Silahkan kalian pelajari kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.